Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky mau pick a card tentang apa yang ingin dia katakan sama kamu. Oke, ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah untuk kita. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, kalian dealkan orang yang kalian inginkan, apa yang ingin dia katakan ke kita. Ya. Apa yang ingin dia katakan ke kita kelak, ya. Deck 1, deck 2, deck 3, aku kasih waktu 3 menit. Oke, kalian deal ya. 15 detik lagi. Oke, kita mulai ya. Mami Lucky Tarot akan pilih deck 1. Ya. Ya, kita lihat dari energinya kalian ya. Energinya kalian saat ini ya, yang ingin kalian katakan ke dia. Okay. Girl talk, okay. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Jadi kamu mau katakan ke dia ya kalau kamu sudah happy tanpa dia, dan kamu sudah banyak habiskan waktu ya meluaskan komunikasi kamu dengan teman, dan juga kamu sudah moving on, happy menjadi single, dan kamu juga happy dengan waktumu sekarang ya di sini. Ya, moving on. Kamu bagus banget. Kamu udah mau menyelesaikan isu-isu di antara dia. Ya, karena sebagian dari kamu sudah ada yang bertunangan ataupun menikah atau mau tunangan, ya. Jadi kamu sudah meninggalkan hubungan yang tidak membuat kamu happy, ya. Dragonfly, kamu ingin katakan ke dia kalau kamu tuh sudah bisa move on, bisa bebas, dan be light-hearted, finding out things coming to light, adaptation, change and heal. Jadi kamu sudah sembuh, ya, kamu sudah healing di sini untuk deck nomor 1. Jadi kamu ingin katakan ke dia tuh kalau kamu sudah bebas, udah nggak mau lagi bicara dengan seseorang yang membawa isu. Ya, walaupun sebagian dari kamu sudah ada yang menikah ya, atau mau menikah di sini, atau sudah tunangan. Jadi kamu ya tidak mau lagi dalam hubungan penuh dengan isu. Di sini kamu menjadi hatinya lebih legowo ya, be light hearted. Jadi lebih legowo, lebih membebaskan diri ya, dan kamu juga sudah bisa mendapatkan jalan keluar ya di sini. Kita lihat apa yang ingin dia katakan ke kamu.
Fool, the Hierophant, the Sun, Five of Cups. Okay. Six of Wands, Five of Wands, Queen of Cups. Ya, yang ingin dia katakan ke kamu. Ada Four of Wands, Four of Swords, wow, four ya, Twin Flames, Stability, Six of Pentacles, Eight of Cups. Dia memantau kamu nih, ya, memantau masa lalunya sama kamu. Ya, jadi dia memantau kamu tentang masa lalunya, dan dia merasa masa lalunya itu memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, kestabilan, dan memberikan dia introspeksi diri ya, tentang Twin Flames, yang mana ini sebenarnya membuat dia takut ya tentang Twin Flames. Tapi dia ngoreksi diri nih untuk bisa menikah. Jadi dia coba untuk memantau kamu nih, mempelajari ya kesalahan dia di masa lalu. Karena dia merindukan kamu ya, coba mengukir kembali dia. Ingin mengukir kembali tentang hubungannya kalian. Ya, Eight of Pentacles ya. Ingin kembali. Oke. Apa yang ingin dia katakan ke kamu? Ada the Fool, the Hierophant, the Sun, Five of Cups, Six of Wands, Five of Wands, and the Queen of Cups. Ya, dia banyak konflik batin ya dalam pikirannya dia, karena dari cara dia ceroboh, konyol, ya dia ingin bebas dari yang namanya komitmen untuk kebahagiaan dia sendiri, dan merasa dia mempunyai jabatan ataupun pekerjaan yang bagus, tapi ternyata kebahagiaannya itu tidak membuat dia bahagia, karena dia energinya Five of Cups, yang mana penuh kekacauan, kesedihan, bahkan dia juga nggak nyaman ya dari apa yang dia menangkan saat ini ya, karena ada Six of Wands and Five of Wands. Jadi dia konflik batin dan konflik pikiran, stres, depresi kalau aku lihat di sini, karena Five of Cups sama Five of Wands dan the Queen of Cups. Jadi dia banyak drama ya dari pikirannya dia sendiri, dan ya dia kan orangnya berani mengambil risiko ya untuk kepentingan dia pribadi, terutama beralasan karir di sini yang aku lihat. Dan ya dia coba untuk belajar tentang mencari kebahagiaannya dia melalui karir ya, ya dengan membebaskan hubungan kalian, padahal kalian sebagian sudah ada yang menikah. Pada akhirnya ya dia banyak kesedihan ya dari kesombongannya dia, dari narsisnya dia, karena dia selalu ingin dibanggakan oleh orang lain, ingin dibilangnya baik sama orang lain di sini. Pada akhirnya ya banyak konflik ya dari orang-orang yang dia banggakan, dari orang-orang yang dia tuju, dan ya dia banyak drama dalam pemikirannya dia sendiri di sini. Dia orangnya berani mengambil keputusan ya, walaupun itu bisa membahayakan orang lain ataupun diri sendirinya juga
yang aku lihat. Dan dia orangnya nekat, ya, gunakan telepatinya juga di sini, ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk mengikat seseorang. Tapi pada akhirnya ya hubungan yang sudah mau menikah ini jangan-jangan awalnya dia memelet kamu kali ya. Tapi feeling aku seperti itu ya. Dia orangnya kalau udah suka dengan seseorang itu gunakan dengan telepati ataupun memelet ya. Di sini spiritualnya yang aku lihat. Karena yang digunakan itu menjadi hubungan kalian tuh banyak drama. Terutama dalam keadaannya dia sekarang tuh dia banyak konflik batin tentang spiritualnya dia. Apakah harus kembali sama kamu atau tidak? Karena yang aku lihat di sini dia memang orangnya egois ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dia sendiri, walaupun harus mengundang banyak orang ya tentang percintaannya. Karena kan dia orangnya nggak suka sendirian, ya. Orangnya narsisiti, selalu ingin ada seseorang di sampingnya. Tapi ternyata itu membuat dia banyak kesedihan, banyak penyesalan. Dan juga ada sebagian yang bercerai ya, dari kebahagiaannya kalian. Kacau kebahagiaannya, dia kacau banget ya, karena dia kan orangnya mementingkan pribadinya sendiri. Dan ya dia orangnya nggak suka diatur-atur ya. Di sini kita lihat ya apa yang akan dia lakukan selanjutnya ke kamu. The Judgment. Nine of Pentacles. Waalaikumsalam. Seven of Wands. Eight of Cups. The Death and the Seven of Pentacles. Knight of Pentacles. The King of Pentacles. Ya, ini jelas banget ya. Dia mau datang lagi ke kamu nih. Karena dia coba untuk bangkit ya, dengan menyibukkan dirinya sendiri dengan karirnya dia. Karena dia harus kompetisi lagi nih untuk ngedapetin kamu ya. Kembali lagi ke masa lalu. Dan memang dia coba untuk memegang prinsipalnya dia sendiri sih sebenarnya. Dia akan coba datang ke kamu memang, tapi lama banget ya energinya, bisa sebulan 2 bulan ya yang aku rasakan. Untuk bisa komunikasi sama kamu aja bisa ya antara itu sebulan 2 bulanan lah yang aku rasakan energinya. Dan yang akan dia lakukan memang dia ingin mengendingkan kisah masa lalu yang penuh dengan defensif ya. Jadi dia ingin endingkan cara defensif dia sama kamu. Tadinya selama ini kan dia defensif nih, nggak mau diganggu ya. Dia selalu melindungi tentang dirinya sendiri, ini yang dilakukan ke kamu. Tapi ternyata dia ingin endingkan ya. Dia ingin tanam kembali, memberikan apa yang sudah dia awali dengan kamu. Perlahan demi perlahan dia ingin memperbaiki apa yang telah dia buat ke kamu. Dia ingin mempertanggungjawabkan. Wow, the King of Swords, King of Wands, Ten of Cups ya, Ace of Swords. Ya, dia ingin kembali sama kamu banget nih, bergairah banget, ingin komunikasi sama kamu. Ada Ace of Wands juga.
Dia ingin bahagia lagi, ingin fokus, ingin menjujurkan semua rencana masa depannya dia ke kamu. Dia akan komunikasi, tapi memang energinya bisa sebulan 2 bulan ya, ini aku rasakan. Dan ya dia coba untuk keluar dari zona aman ya, untuk bangkit, dan dia coba untuk sibukkan diri ya dalam karir dan juga spiritual, karena di sini dia ada tantangan untuk bahagia. Dan yang aku lihat memang dia ada suatu kepercayaan dirinya dia ya untuk menggapai bahagia ya. Dia kan orang ego ya, selalu jaga jarak dengan orang ketika dia merasa terpojok, sehingga ya dia menjaga jarak kebahagiaannya dia sama kita. Pada akhirnya apa yang dia tinggalkan dengan kita, ya dia banyak penyesalan, kecewa ya dari cara dia meninggalkan kita di masa lalu. Dan ya dia coba mengendingkan kesombongannya dia, narsisitinya dia, keangkuhannya dia, karena dia ingin memulai sesuatu yang baru, dia ingin menanam kembali. Karena dia ada drama dalam kestabilan pekerjaannya dia, terutama keuangan, dan dia membutuhkan kita di sini ya tentang spiritual, dan dia juga berpikir untuk bisa memperbaiki lagi hubungan ini dengan kita. Dia memang orang yang nekat ya ketika dia mempunyai dunia barunya dia nggak peduli risikonya seperti apa, dia nggak mau ada komitmen, sehingga dia membebaskan diri untuk single, untuk bisa sukseskan karirnya dan membahagiakan dirinya ya, sehingga ya dia meninggalkan kalian sementara, karena ya dia ingin mendapatkan perhatian ya di sini. Itu yang dipikirkan ya, tentang keuangan aja. Tapi ini bisa dia menjadi orang yang dia memang bahagianya, dia akan keluar dari zona aman, dari singlenya dia, kebebasannya dia bisa, yaitu kembali lagi ke masa lalu, karena dia merasa bahagianya ada di masa lalu, sehingga dia bisa memperjuangkan kembali apa yang sudah dia mulai dengan kita. Itu yang dia pikirkan ya, dia coba telepati. Dan di sini memang dia dibangkitkan oleh ilahi ya, spiritualnya, karena dia banyak sekali tantangan dalam pekerjaannya dia juga yang harus dia pelajari tentang spiritual. Dan tantangannya dia ya tentang kekacauan yang dia buat sendiri, karena dia menjaga jarak dengan kita, sehingga dia ingin mengendingkan kesedihannya itu. Banyak sekali konflik batin dan drama dari apa yang sudah dia tanam. Bahkan juga dia endingnya karirnya di sini, makanya dia dibangunkan oleh ilahi untuk bisa lebih spiritual lagi ya di sini. Makanya dia banyak konflik juga dengan pekerjaannya dia, karirnya dia di sini. Ya, di sini yang aku lihat seperti itu. Karena kamu sudah mau bebas ya, bukan mau, sudah merasa bebas, dan kamu juga sudah bisa beradaptasi dengan kesendiriannya kamu juga sudah ada perubahan, bisa sembuh. Kita lihat koneksinya dia ke kita ya. Honeymoon. Ya di sini dia merasakan kebahagiaan ya ketika dia mendapati keberkahan sebenarnya, tapi dia selalu mengambil sikap konyolnya untuk bebas.
maka dia akan datang ke kita di sini ya, perasaannya dia, karena dia merasa tenang dengan kita. Let your friends help, ya. Di sini dia akan meminta tolong dengan temannya ya, atau juga dengan konseling untuk bisa ada komunikasi lagi dengan kita ya. Dia membutuhkan support karena dia ada masalah juga dengan keuangan. Financial issue are a factor in your love life now ya. Ada konflik ya tentang keuangan. Five of Wands di sini. Children, dan juga dia masih immature sebagian, makanya ada dibangkitkan spiritualnya, dan juga dia ada suatu terlahir kembali dari kebebasannya dia, yaitu dengan adanya kebahagiaannya dia itu sebenarnya ada di masa lalu ya. Dan dia juga ada masalah tentang keuangan dan juga sifatnya yang immature. Wedding ya, dia akan kembali ke kalian nih untuk komitmen. Di sini yang aku lihat ya, dia berpikir banget. Yang dia butuhkan memang hanyalah rasa kepercayaan lagi dari kalian, dan juga maaf dari kalian. Dan dia juga harus belajar untuk memaafkan dirinya dan juga mantan-mantannya, mungkin yang membuat dia banyak sekali masalah sehingga dia menjadi seperti ini dengan kalian. So aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 1. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. Kita lanjut ke deck nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita lanjut lagi untuk deck yang nomor 2 ya. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, kita lihat energinya kamu ya. Energinya kamu ke dia saat ini. Hal yang ingin kamu, energi kamu saat ini. Oke. Dan hal yang ingin dia katakan ke kamu kelak ya. Seven of Wands, the Hermits, the Sun, the Hierophants, the Three of Pentacles, wow, King of Pentacles, Eight of Wands. Oke. Yang nomor 2 di sini di bottom of the decknya dia ada Four of Cups, Ace of Pentacles, and the Knight of Pentacles, and Ten of Wands. Oke. Dia masih menyimpan isu-isunya dia ya di masa lalu, terutama topengnya dia di sini tentang komunikasinya dia yang berbagi ya dengan orang lain. Yang aku rasakan di sini karena ada the Lovers and the Six of Pentacles. So dia masih menyimpan perasaan ke kamu sebenarnya, tapi memang dia sulit datang ke kamu ya. Banyak sekali permasalahan untuk bisa menyelesaikan masalah ini sama kamu, dan dia tahu dia harus belajar sabar, dan itu sulit buat dia. Kenapa? Karena dia selalu banyak option, dan ini membuat dia selalu kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa mensukseskan kembali hubungan ini sama kamu. Oke, energi kamu ke dia. Di sini ada the Grim Reaper.
The relationship is over, no second chance, grow and transforms your life. Jadi sini kamu memang sudah nggak mau lagi ada kata kembali, nggak mau lagi ngasih kesempatan sama dia. Everything is done. Karena kamu ingin sesuatu ada perubahan dan kamu ingin semuanya ending ya di sini. Karena kamu udah capek, kamu ingin bertumbuh dan ingin adanya perubahan dalam kehidupannya kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu, ada Seven of Wands, the Hermit, the Suns, and the Hero of Wands, the Three of Pentacles, the King of Pentacles, and the Eight of Wands. Dari ujung ke ujung, Eight of Wands ya, Wands ya maksudnya di sini. Jadi ini orang sebenarnya ingin banget komunikasi, tapi memang dia lagi banyak on off ya, terutama tentang spiritualnya dia dan yang ingin dia katakan ke kamu ya sebenarnya dia ingin kembali sama kamu ya, ingin adanya reconciliation ya, karena dia coba untuk bisa komitmen lagi spiritual sama kamu. Tapi sebagian ini juga ada dia sudah menikah dengan orang ketiganya ya, dan dia akan memberikan kabar ini buat kamu. Makanya, tapi dia tetap mencari informasi tentang kamu di sini. Ya. Dia coba untuk melindungi dirinya, terutama dalam kesendiriannya dia, untuk kebahagiaannya dia. Ya, karena dia sebagian darinya kalian ini ya, orang yang kalian dealkan ini sudah ada yang menikah ya dengan orang ketiganya, dan ya mereka akan memberikan kabar sih sebenarnya ingin, atau ada yang mau menikah dengan orang ketiganya di sini ya, dan ya dia akan memberikan kabar ke kalian, itu yang dia katakan. Tapi memang dia lagi coba mencari cara gimana bisa bicara dengan kamu secara dewasa ya, dan membuat kamu mengerti ya kalau dia tuh memang dia menyimpan perasaan untuk bisa kembali sama kamu ada. Tapi memang sulit sekali ya. Di sini yang aku lihat, yang tadi aku bilang, dia masih menyimpan dan masih mengholding back lagi permainannya dia ya, berbagi keuangan. Jadi dia ada masalah keuangan sih sebenarnya ya. Makanya dia sulit banget untuk bisa menyelesaikan masalah ini sama kamu, karena kesempatan terbaiknya dia untuk sukseskan sama kamu ini sudah kehilangan kesempatan, dan dia sebenarnya menyesal sekali. Makanya dia coba mencari informasi gimana caranya bisa bicara secara baik-baik sama kamu ya, agar bisa berkomitmen lagi ya di sini dengan komunikasi. Makanya dia memantau kamu nih secara sosmed ya, dia memantau kamu, dan ya dia memang sedang merasakan kebahagiaannya dengan orang ketiganya. Makanya kamu merasa ending di sini udah selesai, nggak mau ada lagi hubungan triparty di sini yang membuat kamu ya udah nggak ada lagi pilihan. Kamu ingin sesuatu yang berbeda dari kehidupannya kamu juga ingin ending hubungan yang udah selesai, ya udah gitu loh, nggak perlu lagi diperbaiki. Karena di sini ya dia coba mencari informasi ya tentang kamu juga nih, apakah kamu ada orang ketiga juga kah atau tidak gitu. Karena di sini dia juga pengen kembali sama kamu, ingin ada komunikasi ya, ingin menstabilkan lagi hubungan ini sama kamu. Kita lihat ya. Tentang tindakannya dia ya ke kamu yang akan datang seperti apa, orang yang kalian dealkan. Seven of Wands and the Four of Pentacles. Four of Wands exactly rahasia. Three of Wands exactly. Nine of Wands, wow, one ya. Two of Swords. Knight of Cups. Six of Swords. Ya, dia ingin memulai kehidupan baru ya, dengan damai. Jadi dia mau ngasih kabar ke kamu secara baik-baik ya tentang hubungan barunya dia ini. Dan
Ya, jadi nih dia memang berbagi ya. Berbagi, dia pengen berbagi kesuksesan dan kebahagiaan dia ini sama kamu, juga sama orang barunya. Karena ingin ada kedamaian ya di antara kamu. Mungkin dia pengen jadikan kamu poligami ya. Di sini yang aku rasakan energinya. And tindakannya dia ke kamu yang akan datang. Ada Four of Coins, Four of Wands, the Three of Wands, Nine of Wands, Two of Swords, Knight of Cups, the King of Swords. Ya, dia masih mempertahankan ya hubungan kalian ini. Sebagian memang ada yang long distance dan dia masih menyimpan perasaannya ke kalian. Tapi dia coba ngeblok komunikasi dengan kalian. Yang mana ya dia harus mengendingkan perasaannya dia ke kalian, dan dia bersikap dingin sama kalian ya dari komunikasi. Dan yang aku lihat memang dia coba mencari informasi ya, gimana caranya bisa mempertahankan hubungan kalian. Sebagian sudah ada yang menikah, dia nggak mau bercerai dengan kalian, tapi dia ada orang baru. Dan ya dia coba secara diam-diam dari perjalanan pernikahan kalian ataupun long termnya kalian ya, pacaran yang sudah lama dan berencana nikah, dia memang coba belajar tentang spiritualnya dia untuk union dulu ke kalian sebelum union. Dan dia juga ada rahasia di dalam perjalanan twin flame-nya kalian, karena dia di sini juga belajar untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi dia ini menyimpan perasaannya dia untuk union, bahkan sebagian juga menyimpan status pernikahannya kalian ya, karena ada orang ketiga di sini. Ya, dia jadi ngeblok tentang komitmen dengan kalian karena ada orang ketiga. Tapi dia juga coba untuk datang ke kalian sih. Ya, di sini yang kulihat, tapi lambat banget energinya. Dan ya, dia ingin bicara dengan kalian dengan jujur. Tapi bicaranya itu tidak dengan manis ya, tapi dengan kata-kata yang dingin. Dan yang aku lihat memang dia masih mempertahankan untuk mencari cara gimana untuk bisa union. Dan dia juga bahagia ya dengan triparty ini ya, karena dia long distance dengan kalian. Jadi dia merasa banyak rahasia yang dia simpan, dan dia satu-satunya jalan untuk menjaga rahasianya dia adalah dia mengendingkan perasaannya ke kalian. Tapi tanpa dia sadari, di mana dia ngeblok, sebenarnya dia juga memberikan perasaannya ke kalian. Tanpa dia sadari, dia akan komunikasi sama kalian. Karena yang kulihat di sini ya, dia coba untuk mempertahankan hubungannya kalian di sini ya, dan dia juga coba menjaga rahasia tripartinya di sini ya, collaboration dengan orang lain. Tapi dia juga ingin adanya kesembuhan, belajar dari kesalahan, yaitu ingin berkomitmen lagi dengan kalian, memberikan perasaannya ke kalian dengan kata-kata manis. Ya, dia ada dengan cara itu. Dia sudah coba berpikir mencari informasi gimana caranya bisa komunikasi dengan kalian dengan baik. Apakah kalian nerima dia dengan orang lain, terutama dia sudah menikah dengan orang lain, atau tidak? Atau dia harus berkata dingin, yaitu mengendingkan hubungan ini dan bicara jujur dia sudah nikah dengan orang lain. Karena yang kulihat di sini dia memang masih mempertahankan rahasianya dia ya, terutama dalam perjalanan hidupnya dia di long distance ini. Dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa union dengan kalian, karena memang dia ada rasa ketakutan juga yang harus dihadapi, yaitu antara meneruskan atau mengendingkan hubungan ini ya, karena dia ingin dua-duanya yang aku lihat. Yang nomor 2 parah ya, yang nomor 2 parah. Jadi kamu makanya nggak mau meneruskan, udah selesai. Ini kayaknya sebagian dari kalian ya, sudah ada pasangan kalian ini sudah ada yang menikah lagi dengan orang ketiga atau orang barunya ya. Tapi dia tidak merasa bahagia ya, yang aku rasakan, karena dia merasa tidak nyaman ya dengan orang ketiganya juga di sini. Makanya dia bingung antara mau memilih kembali sama kalian dengan baik atau
ngeblok kalian selamanya gitu. Ya, di sini tuh. Kalian kan hubungan jarak jauh ya, di sini yang kurasakan. Ada perjalanan twin flame yang mana harus dihentikan, yaitu step 7. Perpisahan, penyesalan cinta, dan untuk melihat ketulusannya cinta kalian ya, kedepannya akan seperti apa. Jadi di sini memang kalian banyak sekali penyesalan karena cinta kalian ya. Kenapa? Karena dia memiliki orang lain dan dia masih mempertahankan kalian ya karena egonya. Ya, let go of the control issue. Karena dia masih menyimpan isunya, bahkan dia coba mempertahankan isunya. Semua hanya menunggu waktu yang tepat. True love ini bisa twin flames, soulmate. Makanya satu-satunya jalan memang harus diendingkan dulu ya, untuk pembayarannya karma masing-masing. Karena di dalam perpisahan ini kalian melihat dan lebih tahu antara kalian ini tulus atau tidak dalam cintanya kalian. Dan yang aku lihat memang ini sudah caranya Tuhan ya, untuk mendewasakan dia juga ya, untuk belajar bertanggung jawab, belajar dewasa di dalam mencapai kebahagiaan, yaitu dalam pernikahan. Dan dia juga harus mendapati pengalaman hidupnya dia untuk mencari kebahagiaan secara spiritual, bukan hanya secara fisik. So di sini makanya dia bingung antara bicara jujur nantinya atau menyimpan rahasianya dia tentang orang ketiga, itu dengan mengendingkan kalian, walaupun dia nggak bahagia ya dengan orang ketiganya. Di sini aku lihat karena mereka bersama ini karena keuangan ya di sini, dan mereka kan, kamu akan mendapati kabar sih, dia akan bicara sama kamu, tapi memang dia sedang mencari cara gimana bisa bicara dengan kamu. Makanya kamu di sini ya udahlah, semuanya sudah over ya, sudah selesai, nggak ada yang perlu lagi teruskan di sini. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 2. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. Dan aku lihat di sini juga ada The Sword ya, and Rose, Clarity, Truth, Revelation, Solidarity, Forces, Honor, Protection, Power. Ya, kamu sudah merasa ending ya, karena kamu ingin ada perubahan, ingin bertumbuh dalam kehidupan kamu. Karena dengan cara ending inilah kamu akan mendapati penjelasan dari dia ya, dan ini bisa melindungi kamu sebenarnya. Dengan cara endingmu ini melindungi kamu dari hubungan triparty, dan dia akan menjelaskan ke kamu di sini ya, mencari cara gimana bisa komunikasi sama kamu, walaupun dia harus memutuskan komunikasi saat ini karena ada orang ketiga ya, dengan alasan keuangan dan juga jauh ya, long distance. Tapi dia akan kembali sama kamu, dia akan coba komunikasikan, tapi kamu harus siap-siap ya dengan rahasia yang apa yang akan dia sampaikan ke kamu, yaitu entah dia kembali dengan kamu, dia sudah putus dengan orang ketiga, atau kamu dijadikan cadangannya. Semua tergantung dari kamu. Oke? So kita lanjut untuk yang deck nomor 3. Kita lihat energinya kamu ya, untuk deck nomor 3. Perasaannya kamu ke orang yang kamu dealkan untuk deck yang nomor 3. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke, di sini kamu ngerasa kamu dipantau ya sama dia. Seductions. Dan kamu juga ngerasa ada triparty di dalam hubungan ini, dan kamu juga tahu dia selalu datang dan pergi, sehingga kamu coba untuk melindungi diri kamu dari adanya triparty. Focus on self-worth, time to heal, shadow work, and self-appreciation. Jadi kamu ingin menghargai diri kamu ya, dari adanya perselingkuhan. Jadi kamu ingin menjauhi, dan kamu juga memantau dia. Begitupun kamu
kamu merasa dia memantau kamu, stalking kamu di sini ya. Kamu ngerasa banget. So kita lihat ya, apa yang ingin dia katakan ke kamu sebenarnya yang akan datang. Seven of Cups, the Sun, wow. Five of Pentacles, the Knight of Pentacles. Seven of Wands, Eight of Swords, the Tower. Apa yang ingin dia katakan ke kamu? Eight of Wands, the Hermits, Eight of Wands and the Death and the Judgment, Ace of Cups, the Moon. Ya, di sini dia memang ada masalah ya dengan orang barunya yang dia punyai dari Three Cups ini ya, Three of Party, karena dia merasa apa yang sudah dia perjuangkan tentang Three Party-nya ini ya ternyata sia-sia, karena dia tidak merasakan kebahagiaan ya dari Three Party ini, dan semua hanya ada kebingungan, ketakutan ya dari adanya orang baru ini. Dan banyak sekali gosip ya tentang orang barunya ini, hubungan barunya dia. Sini yang kelihatan. Dan dia juga mempunyai intuisi sebenarnya, ingin kembali ke kamu juga di sini. Dan yang aku lihat memang dia ingin mengendingkan ya dengan orang baru ini ya, yaitu dengan kembali ke kamu. Dia coba introspeksi diri ya untuk bisa memulai pola pikir yang baru, yaitu mengendingkan hubungan dia dengan yang baru di sini. Dan dia coba untuk belajar dewasa. Dia belajar juga bagaimana bisa komunikasi sama kamu nantinya, karena dia ada keinginan untuk bisa reconciliation. So di sini ada Seven of Cups, the Sun, Five of Pentacles, the Knight of Pentacles, and Seven of Wands, and Eight of Wands, and the Tower. Kamu merasa di stalking kamu ya, karena kamu coba melindungi diri kamu, menghargai diri kamu dari yang adanya Three Party ya. Di sini kamu nggak mau hanya digunakan sebagai seksual ataupun cadangan permainannya dia ya, Hands of Cards, karena kalian adalah mirroring ya, twin flames di sini. Wow, mirror and love, look at this ya, kalian mirroring. So hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia ngebayangin kamu guys, dia ngimpiin kamu bahagia dengan kamu ya, dan dia rindu sama kamu, kehilangan banget tentang kamu ya. Dan yang aku lihat, dia memang coba untuk bisa keluar dari zona aman ya, karena saat ini dia banyak drama yang dia hadapi dari apa yang sudah dia mulai. Dia bahkan juga kehilangan kestabilan hubungannya dia, keuangan ya, yang aku lihat. Dia kehilangan tanggung jawabnya dia dalam kehidupannya dia. Dan juga yang aku lihat, dia juga trauma ya dari skandal yang dia buat sendiri ya, karena dia memulai dengan cara dia. Sekarang dia sulit ya untuk melepaskan drama ini. Pada akhirnya satu-satunya jalan adalah yaitu dengan kehancuran. Jadi dia kangen sama kamu sebenarnya sih. Dia kan juga banyak option ya. Dia ingin katakan kalau
semua option-option yang datang ke dia ini hanya membuat dia kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, kestabilan, dan juga dia kehilangan tentang bertanggung jawab ya di sini. Dan dia kehilangan tentang impiannya dia juga, guys. Di sini aku lihat. Karena dia menjadi defensif ya. Dari siapapun. Ya, 7-7. Ya, dari siapapun. Ini membuat dia banyak kehancuran ya. Tentang kestabilannya dia. Dan juga kehilangan kesabarannya dalam menghadapi kompetisi kehidupannya dia. Karena drama membuat dia hancur. Terutama tentang hubungan ya, karena ada triparty tadi. So kita lihat tindakannya dia ke kamu yang akan datang. The Nine of Cups ya, dia kangen sama kamu nih. Seven of Swords, wow. Ace of Pentacles, the Empress, the Nine of Pentacles, the Moon, Ten of Cups ya, dia ingin kembali sama kamu nih guys. The Death, jelas banget ya. Jadi gini, cita-citanya dia nih, tindakannya dia berdoa ya. Dia berdoa banget di sini, berharap yang dia inginkan nih, dia bisa memiliki semua itu terwujud. Karena ya memang dia merasa kebahagiaannya itu, kesuksesannya itu ada sama kamu ya. Dan dia ingin banget kembali sama kamu nih. Tapi memang banyak sekali ketakutannya dia untuk kembali sama kamu. Kenapa? Karena di sini ada di Seven of Swords, yang mana harapannya dia ternyata terkhianati lagi ya, dari sikap keserakahannya dia, dari sikap kecemburuannya dia di sini. Karena dia ingin menyerakahi segala hal ya, sehingga ya dia hanya ingin menyerakahi untuk dirinya sendiri, kebahagiaannya dia sendiri ya. Karena dia menyadari dengan kamu tuh apa yang dia inginkan, option pun banyak, hayalan dianya pun menjadi kenyataan. Sekarang semuanya hilang ya, dan dia merasa bangkrut lah kalau aku lihat di sini. Dan dia takut nih tentang gosipnya dia, kalau kembali dengan kamu nih pasti akan memakai topeng lagi untuk kembali sama kamu. Karena di sini dia ada niat nggak baik juga ya, yaitu tentang kesuksesan karirnya dia, untuk mengambil keberkahannya kamu untuk kepentingan dia sendiri. Jadi yang aku lihat memang the Judgment, the Death, and Ace of Cups. Page of Wands, dia kan ngasih kabar ya dengan kata-kata manis ya, bilang rindu, kangen, karena dia masih mempertahankan perasaannya dengan kalian. Tapi semuanya penuh dengan trik, manipulasi, dan ini membuat dia, hubungan kalian ini ending ya. Bahkan spiritualnya dia pun ending ya, tidak ada. Kenapa? Karena niatnya dia tidak baik ya, dan hanya bermain-main. Sehingga yang aku lihat ya, dia coba untuk, dia menghayal nih ya, dia menghayal mengharapkan kebahagiaannya dia dengan topengnya dia. Jadi dia pura-pura bahagia ya di depan kalian ataupun depan orang lain di sini, padahal dia kehilangan ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan yang stabil. Di sini membuat dia ya, dia rindu dengan hubungan yang stabil, dia rindu dengan, dia pokoknya kehilangan semua. Dan dia trauma dari yang skandal, terutama dengan hubungan yang diawali dengan keuangan. Sehingga dia coba ingin datang ke kalian, memperbaiki lagi, belajar sabar untuk bisa mencintai dirinya sendiri. Tapi ternyata itu membuat dia banyak kesulitan, dan dia banyak sekali tertekan yang aku lihat ya. Jadi dia defensif ya, untuk melindungi dirinya sendiri ya, defensif dari siapapun di sini. Karena yang aku lihat memang dia Seven of Wands and Eight of Pentacles ya. Ini orang nganggap kalian tuh tantangan ya, jadi kayak saingan gitu deh. Terus kamu juga dianggapnya adalah yang menekan kebebasannya dia, sehingga ya dia nggak mau dikontrol gitu ya. Dia mengontrol tentang
dirinya sendiri. Pada akhirnya ya dia depresi dengan pikiran negatifnya dia, dari pikiran halusinasinya dia, dan dia penuh ketakutan ya, sehingga ya dia mengkhianati hubungan kalian ya. Tentang twin flame, terutama sebagian sudah ada yang break up ataupun bercerai ya dari pernikahan. Dan di sini 77 ya, aku lihat 7 juga banyak ya, dan 99 di sini lumayan. Oke, yang aku lihat di sini dia coba mengkhianati tentang impiannya dia, karena dia banyak target ya. Jadi dia coba ingin menyerakahi semua option yang datang ke dia selama dengan kalian. Tapi pada akhirnya ya dia kehilangan semua ya dari cara keserakahannya dia, karena topengnya akan terbuka ya. Kenapa? Yaitu dengan kehilangan kalian, sehingga dia menjadi defensif dan merasa tidak nyaman ya dari kehilangannya kalian. Juga dia nggak nyaman dengan gosip dan juga topengnya dia sendiri. Kenapa? Karena membawa kehancuran buat kehidupannya dia dan juga impiannya dia. Di sini dia berdoa kepada Ilahi agar bisa union, bahagia lagi dengan kalian ya. Untuk deck yang nomor 3, untuk bisa union dia akan datang perlahan demi perlahan, tapi dia depresi ya dengan karirnya dia di sini. Dan dia juga banyak ketakutan tentang kebebasannya, drama yang dia buat selama dia single ya. Dia juga banyak kekhawatiran, banyak stres ya untuk bisa kembali dengan kalian. Kenapa? Karena dia takut dengan rahasianya dia, topengnya dia selama dia bebas dengan kalian. Dan dia juga yang aku lihat ya, the moon sama the eight of swords ya. Jadi nih orang banyak rahasia ya, dia depresi dengan rahasia dia sendiri loh guys. Dan ya banyak kebohongan ya tentang dirinya dia. Let your friends help you as for and accept support from others ya. Jadi kan dia ini meminta bantuan dengan orang lain ya sebenarnya, tapi orang lain ini memberikan hayalan buat dia ya. Di sini you deserve love ya, dia memantau kalian ya, karena dia melihat kalian sudah layak mendapatkan cinta. Makanya dia antara mau datang lagi ke kalian atau tidak gitu. Kenapa? Karena ya dari gosipnya dia ini, dari topengnya ini menuju kehancuran dia sendiri ya, yang aku lihat energinya. Ya dia kan datang memberikan cinta lagi ke kalian secepatnya ya, yang aku lihat ya, karena ingin kembali lagi, ingin reconciliation, ingin merasakan feelingnya bersama lagi dengan kalian. Makanya dia memantau kalian, adalah mirroring ya di sini. Kamu juga masih berharap dia kembali sih, tapi di sini memang dia akan datang sih perlahan demi perlahan ya untuk menyelesaikan. Tapi dia memang merasa dia tuh merasa jadi tantangan sama kalian untuk kompetisi gitu loh. Jadi kalau dia kembali sama kalian nih ya, dia takut dikengkang lagi sama kalian, dia takut kamu bully dia takut dengan dramanya dia selama berpisah dengan kalian, dan dia juga takut dengan gosip-gosipnya dia. Ini yang membuat dia antara mau kembali atau sekalian hancur aja dengan kalian, karena kalian juga masih stalking dia ya. Begitupun dia juga sama, masih stalking kalian nih, gimana untuk bisa kembali sama kalian. Tapi ya untuk kepentingan dia sendiri ya, karena dia ya masih bingung ya untuk kembali sama kalian, karena dia takut dengan adanya drama yang akan terjadi ini membuat dia hancur lagi ya tentang kestabilan kehidupannya dia. So ini guys yang aku lihat ya. So thank you so much for anybody who already subscribe my channel, and don't forget to subscribe, like and share and comment ya. Lucky Tarot MSN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.